Hai adik-adik semua, salam sehat untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kedanku, channel berbagi informasi seputaran dunia teknologi. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai rata-rata yang akan digunakan untuk pendaftaran jalur SNMPTN tahun 2021. Jadi di sini secara sederhananya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari nilai rata-rata dari rapot kita, dari rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, di sini adik-adik sudah lihat ya. Saya sudah membuat ini formatnya Excel. Ya nanti silakan buat sama formatnya Excel seperti yang saya buat ini, atau enggak nanti format ini akan saya taruh di deskripsi. Tinggal adik-adik download dan tinggal adik-adik inputkan saja nilai adik-adik ya. Baik adik-adik jurusan IPA, IPS, SMK ataupun bahasa. Ya tinggal mengganti pelajarannya saja. Jadi lanjut di sini. Di sini ada beberapa item yang perlu diisi. Ini sebenarnya mobile, tergantung adik-adik mau buatnya seperti apa. Di sini contoh ya, kita isi aja dulu nama ya. Misalnya namanya Kedanku ya, jurusannya IPA. Oke, jurusannya IPA. Untuk yang format IPS-nya ada saya buat di bawahnya ini. Ya. Oke, jurusannya IPA. Di IPA pelajaran yang akan dicari nilai rata-ratanya itu ada 6 ya. Begitu juga di IPS juga ada 6. Mewakili pelajaran wajib sama pelajaran eksaknya. Kalau pelajaran wajibnya apa? Matematika, bahasa Indonesia, dan tentunya bahasa Inggris. Dan pelajaran eksaknya atau kejuruannya itu meliputi kalau IPA itu ada fisika, kimia, dan biologi. Sementara kalau di IPS itu sosiologi, ekonomi, dan tentunya geografi. Di mana nilai yang diinputkan atau yang dicari untuk mencari nilai rata-rata itu nilai semester 1 sampai semester 5. Dan biasanya nilai yang diinputkan itu nilai pengetahuannya saja ya. Mungkin adik-adik sekarang sudah tahu nilai adik-adik berapa dari semester 1 sampai semester 5. Namun bingung bagaimana sih cara mencari rata-ratanya. Jadi di sini sudah saya buat tabelnya. Nomor nama pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 sudah saya inputkan kasarnya untuk nilainya ya, gambaran kasar nilainya. Ada matematika sampai ke biologi. Sekarang kita akan mencari nilai rata-ratanya. Jadi setelah adik-adik inputkan nilainya, kita akan mencari nilai rata-rata per mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Rumus yang digunakan itu average ya. Jadi sama dengan seperti biasa, average atau average, buka kurung ya adik-adik ya, buka kurung, kita blok ya dari semester 1 sampai ke semester 5. Jika sudah, silakan tutup kurung, enter. Nah, dapatlah rata-ratanya 84,6. Kalau dibulatkan berarti 85. Tinggal kita drag aja ke bawah ya untuk mencari keseluruhannya. Klik di yang pertama, cari deh sampai tandanya seperti ini ya, tanda tambah. Klik kiri, tahan geser ke bawah. Oke adik, sudah dapatlah rata-rata dari setiap mapel. Kemudian kita juga mau cari rata-rata dari setiap semester. Caranya sama seperti yang tadi. Arahkan ke bawah ini, ya. Kemudian ketikkan di keyboard sama dengan average, buka kurung ya, buka kurung, kita blok semester 1 di pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6, tutup kurung, sudah, enter. Maka dapatlah nilai rata-ratanya. Kita blok lagi seperti yang tadi, ke samping, drag ke samping. Oke, jadi dapat rata-rata untuk setiap pelajaran dan rata-rata berdasarkan semester adik-adik. Kemudian kita akan cari berapa sih rata-rata dari keseluruhannya ya. Tadi kan rata-rata per mata pelajaran atau per semesternya. Ini akan kita cari rata-rata dari seluruh mapel ya. Rata-rata dari seluruh mapel.
Caranya sederhana, sama dengan kita tambahkan dulu, berarti kita pakai rumus sum. Sum, buka kurung. Oke, kita akan tambahkan dari rata-rata mapel matematika hingga ke biologi. Tutup kurung. Jika sudah, kita bagi. Pembaginya berdasarkan banyaknya pelajarannya. Pelajarannya ada berapa? Ada 6, berarti harus kita bagi 6. Enter. Maka dapatlah rata-rata untuk seluruh mata pelajaran berdasarkan rata-rata mata pelajaran, yaitu rata-rata adik itu di 85. Kemudian bagaimana untuk kita mencari rata-rata dari semester 1 sampai semester 5? Caranya sama, tapi pembaginya 5. Nah, ini kita hapus saja dulu ya. Oke, kita ulang lagi. Sama dengan, oke ya, rumusnya sum. Kita jumlahkan dulu keseluruhannya. Berarti dari semester 1 kita blok sampai ke semester 5. Oke, tutup kurung. Bagi. Kalau tadi mencari rata-rata mata pelajaran itu kan 6, pelajarannya ada 6. Sementara kalau mencari rata-rata semester itu membaginya 5, karena cukup diinputkan semester 1 sampai semester 5. Jadi pembagian 5. Enter. Oke, tetap juga adik-adik rata-ratanya 85. Jadi baik dari pembagian rata-rata per mapel maupun pembagian dari rata-rata per semester, rata-rata totalnya itu tetap sama ya, di 85. Nah, 85 inilah yang akan menjadi standar nilai adik-adik untuk kira-kira menentukan ketika adik-adik lulus di eligible, ya siswa yang eligible, dan berat untuk menentukan jurusan. 85 inilah nilai yang akan adik bawa sebagai nilai pegangan. Apakah layak dengan nilai 85 untuk didaftarkan di jurusan yang adik inginkan? Bagaimana cara mengetahuinya? Cukup sederhana, bisa nanti browsing di internet atau di browser, itu mungkin ada beberapa artikel tentang standar nilainya. Atau yang paling sederhana, cukup adik-adik tanya ya kakak-kakak alumninya yang masuk di kampus yang sama, yang ingin adik tuju, dan di jurusan yang sama yang adik tuju. Ya, jadi kalau orang itu rata-ratanya 83 bisa masuk, berarti adik 85 pun kemungkinan bisa masuk. Tapi kalau orang itu rata-ratanya 90, mungkin adik harus cari alternatif yang lain untuk merubah universitasnya, tapi tetap mungkin dengan program studi atau jurusan yang adik inginkan. Kemudian juga di sini dapat adik-adik lihat ya, mana sih yang lebih berpengaruh, rata-rata per mata pelajaran atau rata-rata per semester. Kalau menurut saya sendiri, berdasarkan riset yang mungkin saya cari di website dan pengalaman saya, rata-rata mapel itu lebih menentukan dari rata-rata semester. Kenapa demikian? Karena rata-rata mapel ini menentukan spesifikasi rata-rata kamu terhadap satu pelajaran tertentu. Loh, kok bisa begitu? Contohnya sederhana, adik-adik. Jika adik-adik ingin mendaftar nih ya, ke kedokteran mungkin, atau mungkin ke yang lainnya. Di kedokteran itu kan mungkin ada nilai yang lebih tinggi dari nilai yang lain. Contoh, di kedokteran itu bahasa Inggrisnya lebih diutamakan ya dalam bobot nilai. Kemudian apa? Biologinya lebih diutamakan dalam bobot nilai ketimbang mungkin ada kimianya ataupun ada bahasa Indonesianya. Nah, jadi seperti itu juga harus dipahami adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu kira-kira bobot yang mana lebih diperhitungkan di universitas tersebut. Contoh kayak adik-adik mau masuk akuntansi atau enggak yang IPS mau masuk ekonomi. Maka kan skala prioritas nilai yang akan dilihat itu nanti nilai ekonominya, ya kan? Ketimbang nilai sosiologinya atau nilai geografinya. Mungkin rata-ratanya tinggi, tapi pas nilai ekonominya agak sedikit rendah. Nah, itu perlu dipikirkan lagi. Ya, bagaimana mencari solusinya. Atau mungkin mencari alternatif, mencari jurusan atau universitas yang lebih rendah passing grade-nya dibanding universitas yang lain. Oke adik-adik, setelah dari ini kita bisa lihat ya, grafik nilai, kira-kira grafik nilai kita itu naik atau turun. Kalau dari gambaran biasanya kan sudah tahu ya, tapi kalau alangkah lebih bagusnya kita buat yang lebih bagus lagi dengan cara kita bisa membuatnya lewat tabel ya. Caranya bagaimana? Caranya sederhana.
kita blok aja nih, contoh ya, saya blok nih dari semester 1 ke semester 5 untuk pelajaran matematika. Udah di blok, pilih ke menu insert. Sudah, kita pilih yang ini kolom bisa, line bisa, dan yang lainnya juga bisa. Tapi saya merekomendasikan menggunakan line ya. Tinggal diklik ya, ini kita klik. Oke. Nah, ini nampak dia ya. Kira-kira perkembangan dari nilai adik-adik ya, progres nilai adik-adik. Nah, ini dia. Nah, itu dia, nampak ya progres dari perkembangan nilai adik-adik. Nah, begitu juga nanti berikutnya ya. Nah, misalnya pelajaran kedua, kita cari lagi nih, gimana grafiknya, menaik atau menurun ya. Kita lihat line nih. Oke. Udah. Jadi di dua pelajaran matematika dengan bahasa Indonesia itu grafiknya menaik, tapi untuk pelajaran matematika grafiknya itu naiknya stabil ya, perlahan ya, dari di angka 75 sampai ke angka 93. Sementara untuk pelajaran bahasa Indonesia ini grafiknya naiknya luar biasa ya, hampir membentuk sudut 15 derajat ya, kalau 45 derajat kalau saya nggak salah ya. Nah, mungkin itu aja dulu adik-adik. Silakan nanti dicoba atau dilihat untuk cara menentukan rata-rata dari nilai rapot untuk digunakan di jalur SNMPTN. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.